Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Selanjutnya ibu akan mengabsen kalian ya. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat anak-anak? Alhamdulillah kalau nihil. Baik, setelah tadi sudah berdoa, juga udah ibu absen, dan alhamdulillah hari ini nihil ya, semuanya berangkat, berarti semuanya sehat. Sekarang ibu minta kalian berdiri lalu menyanyikan lagu Indonesia Pusaka bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah air peta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Baik, terima kasih. Selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai, ibu harap kalian merapihkan baju kalian yang masih belum rapi. Terus jika ada sampah yang berserakan, tolong diambil ya, karena kita membudayakan sebelum jam pembelajaran dimulai, kelas kita harus bersih agar belajar kita itu nyaman. Baik, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar bab 2, memasuki bab 2, yaitu kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara. Jadi, sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, kita akan mengetahui apa sih tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu peserta didik mampu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan wali songo dengan baik dan benar. Yang kedua itu melalui tayangan video, peserta didik mampu mengetahui tokoh-tokoh wali songo dengan baik dan benar. Yang ketiga itu peserta didik mampu menganalisis nilai pendidikan dan tokoh-tokoh wali songo dengan baik dan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga nanti kalian bisa mengikuti apa yang telah ibu telah sampaikan. Yang pertama kita akan memasuki apa itu pengertian dari wali songo. Wali songo secara sederhana artinya 9 orang yang telah mencapai tingkat wali, suatu derajat tingkat tinggi yang mampu mengawal babahan hawa sanga. Jadi para wali tidak hidup secara bersamaan, namun satu sama lain memiliki
keterkaitan yang sangat erat bila tidak dalam ikatan darah, juga dalam hubungan guru murid. Terus Wali Songo sebagai jantung penyiar Islam di Jawa. Ajaran-ajaran Wali Songo di sini yaitu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam lingkup di Jawa. Karena masyarakat di Jawa itu sangat mengenal dari 9 wali tersebut. Ya, selanjutnya itu ada 9 nama wali. Yang pertama itu Maulana Malik Ibrahim atau disebut dengan Sunan Gresik. Yang kedua ada Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Yang ketiga itu ada Raden Maulana Magdum Ibrahim. Dan yang keempat itu ada Raden Masyahid atau Sunan Kalijaga. Dan yang kelima itu ada Raden Paku atau Raden Ainul Yakin atau Sunan Giri. Yang keenam itu ada Raden Qasim Syarifuddin atau Sunan Derajat Sedayu. Terus yang ketujuh itu ada Raden Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus. Dan yang delapan itu ada Raden Syahid atau Raden Parwoto atau Sunan Muria. Dan yang terakhir itu ada Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Berikut adalah nama-nama dari Wali Songo. Tadi kita udah mengetahui dari pengertian, terus nama-nama dari 9 wali. Sekarang kita akan memasuki itu sejarah dari Wali Songo. Apa saja sih yang ada di dalam lingkup sejarah dari Wali Songo tersebut? Yang pertama kita akan mengetahui sejarah dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Pada akhir abad ke-14, Maulana Malik Ibrahim datang dan mendarat di pantai Jawa Timur yang disertai beberapa orang kawan dekatnya untuk bermukim di Gresik. Adapun dari Maulana Malik Ibrahim pada awal dakwahnya itu menggunakan pendekatan kekeluargaan. Jadi dengan menawarkan putri-putrinya itu untuk diperistri oleh Raja Majapahit. Namun demikian, tantangan ini rupanya itu tidak mengurutkan tekad Maulana Malik Ibrahim untuk berdakwah karena untuk mengislamkan kerajaan dari Majapahit. Ya, yang kedua kita memasuki ke Maulana Magdum Ibrahim atau yang disebut juga dengan Sunan Bonang. Apa sih sejarah dari Maulana Magdum Ibrahim itu? Maulana Magdum Ibrahim adalah putra dari Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Sebelum terjun di medan dakwah, Maulana Magdum Ibrahim banyak belajar di kota Pasai. Kemudian kembalinya dari Pasai, itu Maulana Magdum Ibrahim mendirikan sebuah pesantren di daerah Tuban. Ya, selanjutnya kita memasuki yang ketiga itu ada Raden Masyahid atau yang disebut juga dengan Sunan Kalijogo. Jadi apa sih sejarah dari Sunan Kalijogo itu? Yang pertama itu Raden Masyahid atau yang dikenal dengan sebutan Sunan Kalijogo itu mempunyai gaya dakwah yang mudah diterima sehingga Sunan Kalijogo dikenal dan dihormati oleh kawasan di situ karena Sunan Kalijogo itu memiliki lapisan masyarakat yang awam. Lanjutannya itu ada metode dakwah yang diterapkan oleh Sunan Kalijogo, yaitu bisa mudah diterima oleh
semua kalangan masyarakat di sekitar, bahwa mulai dari rakyat yang paling bawah hingga dari kalangan yang atas atau para pengusaha melalui dakwah menggunakan wayang ataupun yang disebut dengan wayang kulit. Biasanya tuh kalau di desa-desa itu terdapat adanya wayang kulit seperti itu. Selanjutnya itu yang keempat ada Raden Paku atau yang disebut juga dengan Raden Sunan Giri. Jadi apa sih sejarah dari Sunan Giri tersebut? Jadi Raden Paku adalah putra dari Syekh Maulana Ishak. Raden Paku juga dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Jadi Raden Paku atau yang disebut juga dengan Sunan Giri itu mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri sebagai basis dalam menyebarkan dakwah Islam. Terus adapun mayoritas santrinya itu di situ tuh sangat bagus-bagus. Dia juga sangat sopan terhadap gurunya, tingkah lakunya juga bagus, dan juga santrinya itu diasuh berasal dari masyarakat golongan ekonomi yang tidak mampu. Jadi di situ itu masyarakatnya itu bisa dikatakan sederhana, tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu rendah. Dari pesantren milik Sunan Giri tersebut itu lahir seorang dai-dai yang kemudian mereka menyiarkan agama Islam ke luar Pulau Jawa seperti Madura, Ternate, dan Kangean ataupun Tidore. Kemudian adapun dari hasil usaha santri yang menyiarkan Islam, inilah pesantren Sunan Giri itu dikenal dengan sangat luas oleh masyarakat di tanah air se-Jawa. Baik, itu pemaparan dari PowerPoint yang Ibu sudah jelaskan kepada kalian. Terus Ibu minta nanti kalian semua itu enggak dibagi kelompok, itu enggak, cuma berdiskusi terkait materi kita pada pagi hari ini. Jadi kan tadi Ibu sudah menyampaikan itu ada 4 dari Wali Songo. Jadi nanti kalian mencari sejarah dari Wali Songo itu berarti 5 ya. Kan tadi Ibu udah menyebutkan 4, berarti nanti kalian menambahkan 5. Dan juga Ibu minta kalian nanti itu mencari pengertian dari Wali Songo tersendiri, tapi menggunakan bahasa sendiri, tidak boleh menggunakan dari bahasa internet. Baik, Ibu beri waktu 15 menit. Nanti setelah itu salah satu atau perwakilan itu membacakan hasil dari diskusinya. Paham? Ya, baik, sekarang dilanjutkan mengerjakan dengan fokus. Baik, apakah sudah selesai anak-anak? Ya, silakan dari perwakilan itu menyampaikan hasil diskusinya. Ayo, coba Mbak Safa. Ya, bisa seperti itu. Jadi, untuk pembelajaran kita hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk terima kasih dari perwakilan yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Baik, dari diskusi kalian apa ada yang ingin ditanyakan atau yang
masih ada yang kurang jelas, kalau tidak, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kita telah mempelajari tentang tokoh-tokoh penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara. Jadi kita juga udah mengetahui apa itu pengertian dari Wali Songo, nama-nama dari tokoh-tokoh Wali Songo itu siapa saja, dan yang ketiga kita juga udah tahu sedikit tentang sejarah dari 9 wali yang tadi kita bahas. Baik, berhubung waktu sudah selesai, nanti Ibu minta kalian mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan melalui kertas kerja Ibu yang berikan ya. Terus untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang dinasti Abbasiyah. Jadi besok ketika kita akan memasuki pembelajaran tersebut, Ibu harap nanti di rumah kalian membaca materi dinasti Abbasiyah tersebut. Karena untuk apa? Karena ketika nanti kita masuk kelas, kita itu udah memiliki bayang-bayang tentang apa sih dinasti Abbasiyah itu dan siapa saja yang tergolong di dinasti Abbasiyah itu. Jadi kita itu tahu, tidak masuk kelas tapi otak kita itu tidak ada isinya apa-apa. Jadi Ibu minta besok sebelum memasuki pembelajaran SKI berikutnya, kalian udah tahu apa sih materi yang akan kita bahas pada hari ini, kayak gitu ya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan di meja kantor Ibu ya besok pagi. Terus jangan lupa tetap semangat dan belajar. Baik, selanjutnya Ibu akhiri. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Semoga bisa dipahami dan jangan lupa dibelajari lagi biar kita tidak lupa. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.